Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, rumah sakit angker. Jam beker yang terletak di atas meja kamar tidurku berbunyi. Tanda peringatan bahwa suamiku harus minum obat yang telah diresepkan dokter padanya. Aku selalu tertib merawat suamiku yang berbaring terkena penyakit asma itu. "Pak, bangun dulu pak, obatnya saatnya diminum," pintaku pada suamiku. Aku menjadi kaget, ternyata suamiku tidak sadarkan diri. Jam 2 malam itu aku segera membangunkan kedua anakku. "Mas Anto, Dik, Ani, bangun dulu nak, bapak perlu bantuanmu." Kedua anakku terus bangun. "Ada apa ma?" tanya keduanya. "Teleponkan petugas ambulan rumah sakit daerah Ponorogo ya, bapak butuh pertolongan segera," pintaku. "Iya mak," jawab anakku singkat. Aneh, hanya berselang kurang lebih 5 menit, mobil yang aku butuhkan itu sudah tiba di depan rumahku. Padahal jarak antara Pulung desaku dengan RSUD DR Harjono ada sekitar 20 km lebih. Aku terdiam dan sedikit tercengang, tapi mau bagaimana lagi? Aku disambut dengan ramah oleh 2 orang suster dan seorang supir yang masih muda. "Mari Bu, silahkan dampingi Bapak di belakang. Infusannya sudah saya pasang. Ibu akan ditemanin oleh kami di belakang," ucap suster itu. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku melihat suasana dan pemandangan yang wajar di sepanjang jalan Pulung sampai Ponorogo. Dari 2 orang suster yang menemaniku, tercium parfum yang harum sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya semampai panjang. Wah, seandainya dia masih single, bakal aku jodohkan dengan Anto, anakku, batinku. Tapi aku nggak berani mengungkapkan kata-kata itu padanya. Tidak beberapa lama, aku sudah sampai di ruang UGD. Di sana aku segera mengurus administrasi di loket rawat inap. Lalu 2 orang suster dan sopirnya tadi mengantarku ke sebuah ruangan yang masih asing bagiku di arah bagian timur UGD. Aku melewati lorong-lorong yang ramai. Aku melihat banyak pasien yang ditunggu oleh kerabatnya dan keluarganya. Suamiku segera masuk ke sebuah ruangan yang lebih terlihat seperti bangunan lama atau bangunan kuno. Seperti rumah sakit ini peninggalan zaman Belanda. Aku juga melihat kok ada beberapa dokter berwajah bule ya di sana. Terus ada beberapa pasukan tentara Belanda yang keluar masuk bangsal. Aku terdiam. Aku cubit kakiku. Jangan-jangan aku bukan manusia lagi. Aku terdiam 1000 bahasa. "Bu, silahkan masuk. Suami ibu sudah berada di kamar anggrek. Dan tas ibu sudah kami simpan di lemari," ucap salah seorang suster. "Oh iya, ya suster." Aku terkejut dan terheran-heran. Padahal tasku tadi aku cangking. Loh, kok sudah mereka bawa ya? Pikirku heran. Dalam suasana keheranan yang sangat luar biasa, aku segera memasuki kamar tempat suamiku akan dirawat. Aku merasakan kamar itu terlihat luas dan bersih. Perawat-perawatnya silih berganti berdatangan memberikan pelayanan. "Ibu dari Pulung ya?" tanya dokter bule kepada saya. "Iya dok," jawabku. "Suami ibu tidak apa-apa dan nanti hanya perlu dirawat 3 hari saja kok. Untuk itu saya minta ibu dan keluarga tidak usah keluar dari ruangan ini. Ibu akan dilayani oleh suster semuanya. Makanan dan minuman sudah tinggal ambil, cukup untuk hidup 3 hari, ucap dokter itu. Singkat cerita, selama 3 hari kami dimanjakan dengan pelayanan yang sangat istimewa. Suamiku nampak semakin sehat, demikian juga anak-anakku. Mereka nampak santai tanpa terlihat beban dari raut wajahnya. "Bu, sudah saatnya ibu bisa pulang. Ini surat rujukan dari dokter, silahkan diurus di ruangan administrasi,"
pinta suster jelita yang selama ini merawat suamiku dan melayani semua kebutuhanku di rumah sakit itu. Anto, pergilah ke kantor administrasi di depan sana ya. Tanyakan habis berapa biaya perawatan, pintaku kepada Anto. Iya mak, jawab Anto. Sesampainya di depan, anakku terkaget-kaget. Semua loket untuk pembayaran nampak kosong semuanya. Demikian juga ternyata rumah sakit tersebut sudah tidak ada penghuninya sedikit pun. Di sana ada tulisan Rumah Sakit Dr. Harjono sudah pindah sejak September 2012 ke Paju, Ponorogo. Semua layanan kesehatan dipindahkan ke sana. Bulu kunduku merinding, aku dan keluargaku tercengang. Kamar yang tadinya luas dan indah serta lengkap dengan fasilitas yang menakjubkan, kini terlihat lenggang, kumuh, penuh sarang laba-laba, tidak terawat dan tanpa perawat. Loh, ibu dari mana ini? Tanya satpam tiba-tiba. Anu pak, saya rawat inap di ruang anggrek, jawab terbata-bata. Satpam juga tercengang setengah mati, bulu kunduknya merinding, mulutnya seakan terkunci rapat, sulit mengucapkan kata-kata. Aku dan keluarga bergegas, malu, tapi aku bersyukur karena kami tidak apa-apa dan suamiku terlihat sehat walafiat. Ma, terus siapa yang melayani kita selama ini? Tanya suamiku. Nggak tahu pak, sudahlah kita pulang dulu saja, kataku sambil meninggalkan rumah sakit angker tersebut. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.